Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala di mana pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah kali ini bertepatan dengan tahun 2021, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan tentunya mempunyai hikmah tersendiri. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk tema pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah sunnah puasa insyaallah. Sebelum lanjut, mengapa bulan Ramadan itu sangat istimewa bagi umat Islam? Ulama pada umumnya membagi tiga. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di surah Al-Qadr ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya inna sesungguhnya anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ulama pernah menyampaikan bahwasanya bulan Ramadan itu salah satu waktu yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Nah, karena itu bulan Ramadan mulia karena diturunkannya Al-Quran, yang pertama. Yang kedua, mengapa bulan Ramadan itu mulia? Karena di bulan Ramadan itu disyariatkan. Disyariatkan itu artinya diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, jadi tujuan utama berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah puasa ini merupakan salah satu rukun yang 5 di dalam Islam, ya, rukun Islam.
Jadi setelah 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, setelah itu zakat, puasa, dan haji, sebagaimana yang kita kenal dengan rukun rukun Islam. Jadi itu. Kemudian kemuliaan yang ketiga menurut ulama bahwasanya malam di mana terjadi suatu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, jadi ada 3. Yang pertama diturunkannya Al-Quran. Setelah diturunkannya Al-Quran, yang kedua disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah melakukan ibadah puasa. Setelah itu malam diturunkannya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Jadi pada dasarnya ulama sepakat bahwasanya ada 3. Ini hanya gambaran umum. Banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang terkandung di malam Ramadan. Kemudian Ramadan memiliki keistimewaan yang lain. Di dalamnya kita melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa ini ada rukun, ya. Rukun itu yang dimaksud adalah sesuatu yang dilakukan secara berurutan. Misalkan kalau rukun sholat diawali dulu dengan berdiri, kemudian niat sampai salam, ya. Jadi itu ada 13. Sementara puasa juga seperti itu. Secara garis besar di sini ulama mengatakan ada 2. Yang pertama adalah kita berniat di malamnya. Ulama dalam hal ini berselisih pendapat tentang apakah niat itu dilakukan setiap malam Ramadan atau apakah cukup sekali. Dalam mazhab Hanafi atau mazhab Imam Abu Hanifah bahwasanya tidak harus setiap malam, yang penting kita niat, ya. Yang penting kita niat malamnya. Jadi itu dan tidak dilapaskan, cukup dalam hati saja. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian mazhab Imam Malik bahwasanya niat dalam berpuasa itu bahwasanya cukup sekali saja dalam Ramadan. Misalkan malam pertama diniatkan dalam hati atau dilapaskan, kayak berniat puasa sebulan penuh. Artinya puasa besok harinya tidak usah diucapkan lagi. Tetapi mazhabnya Imam Syafi'i, mayoritas kita di Indonesia, bahwasanya dilapaskan atau dilapalkan atau diucapkan setiap malamnya. Makanya setelah sholat tarawih, sholat witir itu biasanya diniatkan nawaitu shauma gadin an andain fardi syahri ramadana azizan lil ta'ala dan seterusnya. Jadi yang kurang lebih artinya bahwasanya sengaja saya niat puasa besok pagi di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini rukunnya. Kemudian yang membatalkan banyak sekali, ya. Tetapi kita salah satu yang membatalkan adalah makan dengan sengaja, kemudian muntah, hilang akal, mabuk, ya. Ini insya Allah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita akan memfokuskan sunnah puasa. Ini insya Allah karena 10 hari terakhir bulan Ramadan, perlu saya sampaikan bahwasanya sunnah puasa yang dilakukan pada saat kita melakukan ibadah puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebelum kita berbuka puasa biasanya kita berzikir asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Setelah itu
Ketika waktunya berbuka, secepatnya kita berbuka. Jadi itu tidak boleh menunda-nunda. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, an Syahli bin Syaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma ajalahul fitrah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, senantiasa manusia, maksudnya orang-orang yang berpuasa di sini, dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama adalah sunnahnya adalah menyegerakan puasa. Yang pertama ya. Yang kedua, bahwasanya berbuka dengan kurma. Nah, atau yang sejenisnya atau yang manis-manis dulu. Jadi itu. Kalau kurma juga tidak ada, maka berbuka dengan kue manis atau kue yang ada lah ya, seadanya. Kemudian atau kalau memang tidak ada sama sekali ya dengan air ya. Atau kita disunahkan sebelum ini menyiapkan air, setelah kita berbuka kita minum air, setelah itu makan kurma kalau ada atau kue yang lainnya. Jangan juga berlebihan ketika makan. Setelah itu berdoa sewaktu puasa. Kita kenal doa puasa ya. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftautu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi seperti itu. Atau doa yang lain ya, kalau dia dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, qol Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahabaz zam'u wa taliyatil uruku wasyabatal ajru insyaallah. Jadi bahasanya ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang keempat adalah makan sahur. Sahur di sini diutamakan makan misalkan jam 4 atau setengah 4 ya. Dimaksudkan bahwasanya menambah kekuatan ketika berpuasa. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud kami bersabda, an anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu wa inna fis suhri barokah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bahwasanya dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkat atau menguatkan badan, menahan lapar karena puasa. Riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya sahur itu tujuan utamanya adalah supaya kita kuat berpuasa. Jadi itu. Sunat yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah, mentakhirkan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Nah, sebelum imsak biasanya kalau di Samarinda itu imsaknya jam 4.35 ya. Jadi semakin mendekati habis puasa itu semakin maju ya. Jadi itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajalul ummati bi khair ma ahru sahur wa ajalul fitr. Rawahu Ahmad. Hadis ini artinya dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Bahwasanya sahur ini mengapa diakhirkan? Tetapi ingat, bukan menunda-nunda ya, karena dikhawatirkan nanti imsak masuk. Misalkan imsaknya jam 04.35 ya, ambillah kita ini makan sahurnya jam 4
lewat 15 atau jam 4 lah supaya supaya aman lah di sana ya. Jamaah sama-sama yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tujuan dari mengakhirkan itu supaya nanti kita melaksanakan ibadah yang lainnya. Nanti kalau kekenyangan juga nggak bagus, nanti ketiduran kemudian lupa sholat subuhnya. Jadi itu tujuannya. Kemudian sunnah yang keenam adalah memberi makanan untuk berbuka pada orang yang berpuasa. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara sha'iman falahu ajru sha'im, wala yanqusu min ajri sha'imi syai'." Rawahu Tirmidzi. Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan buka, maksudnya berbuka kepada orang yang berpuasa, falahu ajruh, maka ia mendapatkan ganjaran sebanyak orang yang berpuasa, wala yanqusu min ajri sha'imin syai', tidak kurang sedikit pun dari orang yang berpuasa. Jadi ketika kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Maksudnya seperti itu. Jadi perbanyaklah kalau kita mempunyai harta atau uang, hendaklah kita memberikan kepada orang yang sedang berpuasa, atau makanan lah bahasanya. Kalau tidak bisa memasak, mungkin bisa membeli takjil atau di jalan, kemudian dikasihkan kepada orang berbuka puasa. Kemudian sunnah yang ketujuh adalah hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda, "An Anasim qila ya Rasulullah ayyu shadaqati afdal?" Qal shadaqatun fi Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Bahasanya di sini dari Anas, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sedekah, dapatkah sedekah yang lebih baik atau sedekah yang utama?" Qal, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatun fi Ramadan." Bahwasanya sedekah yang paling utama itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi perbanyaklah bersedekah. Setiap hari misalkan 1000, ketika kita sholat 1000, lumayan ya, selama Ramadan itu 30.000. Kalau uang 30.000 saat ini ya tidak ini ya, paling kita belikan pulsa, kita belikan kuota atau yang lainnya yang tidak bermanfaat ya. Bukan tidak bermanfaat, tetapi ada yang lebih utama, yakni berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sama-sama dirahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah kita di bulan Ramadan termasuk sedekah ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah wajibnya. Ibadah sunnahnya itu diganjar seperti ibadah wajib di bulan yang lain, sementara ibadah fardu atau wajib Allah lipat gandakan sebanyak 70 kali atau lebih banyak dari itu. Kemudian yang terakhir, jamaah yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang terakhir yang ke-8, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengamalkannya. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jadi itu, walaupun kita belum lancar membaca Al-Quran, tetapi bersungguh-sungguh, maka kata Rasulullah kita mendapat 2 keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran itu ditulis pahala oleh Allah. Kemudian bersungguh-sungguh ini maka Allah nilai sebagai ibadah. Jadi jamaah yang sama-sama dirahmat Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sunnah puasa ada 8 ya. Yang pertama saya ulangi, menyegerakan berbuka apabila waktunya sudah tiba.
Kemudian berbuka dengan kurma ya, atau yang manis-manis atau dengan air. Kemudian yang ketiga sunnahnya puasa, berdoa sewaktu berbuka puasa, berdoa. Kemudian yang keempat makan sahur. Kemudian yang kelima mentakhirkan sahur. Yang keenam memberi makanan berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian yang ketujuh memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sunnah pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berfaedah atau bermanfaat bagi saya pribadi atau bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan, dilancarkan semua rezeki kita. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan Allah ridhoi, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kekurangan itu dari saya pribadi, kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup untuk pengajian atau kultum atau tausiah lah bahasanya ya, dengan baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.